أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
biha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqitu alayki radaban jamiyya fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma darayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahman inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nutura sapa sira Muhammad fil kitabi ing dalem Al-Qur'an Maryama ing sejarai Siti Maryam idin tabadat ing dalem nalikane mencil sapa Siti Maryam min ahliha sangga aline Maryam mencil makanan ing panggonan syarqiyya kan bangsa wetan omah fattakhadhat mongko gawe sapa Maryam min dunihim sangga arai ahliha hijaban ing aling-aling wa arsalna monggo mutus sapa ingsun Allah ilaiha marang Maryam ruhana ing roh ingsun fatamassala monggo mindo sapa ruhana laha marang Maryam basyaron halih rupa manusa sawiya kang sampurna. Qalat matur sapa Maryam inni satemene ingsun iku a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun birrahmani kelawan zat kang maha asih mingka sapa sira ing lamun ana sapa sira iku taqiya wong kang takwa. Qala dawuh sapa ruhana innama ana angin bestine utawi ingsun innama ana angin bestine utawi ingsun iku rasul rabbiki utusan pangeran ira li ahaba supaya paring sapa ingsun lagi marang sira gulaman ing bocah lanang zakiyan kang suci. Qalat matur sapa Maryam anna hale kepriye yakunu ana iku li keduwe ingsun sapa gulamun bocah lanang walam yamsas lan orang demek lan orang gepok ni ing ingsun sapa basyarun manusa walam aku lan ora ana sapa ingsun iku bariya wong kang lajur. Qala dawuh sapa ruhana kadzalika kaya mengkono-mengkono kang tinutur. Qala dawuh sapa pangeran sapa Rabbuki pangeran ira wa utawi kadzalik alayya ing atase ingsun iku hayyinun perkara kang gampang.
walina ja'ala lan supaya ndadekake sapa ingsun hu ing anak ndadekake ayatan utawa gulam ayatan ing tandha kekuasaan linnasi kedue manusa wa rahmatan lan kawelasan minna sangka ingsun wa kana lan ana apa khalfahu iku amran perkara makdiyan kang den pesti fahamalat monggo nuli hamil sapa Maryam hu ing hulaman fangdabadat monggo nyingkrih sapa Maryam bihi kelawan hulam makanan ing dalem panggonan kosia kang adoh faja'a monggo nekani ha ing Maryam apa al-makhadhu nglarani ila jidahin nakhlati marang wit kurma qalat matur sapa Maryam ya laitani duh menawa ingsun iku mitu mati sapa ingsun qabla hada ing dalem sadurunge iki perkara wa kuntu lan ana sapa ingsun iku nasiyan den lalekake mansiyan tegese den lalekake fanada monggo ngundang-undang sapa ruhana utawa Jibril ha ing Maryam mintah dia sangka ngisore Maryam Allah tahzani ing yen to aja susah sapa sira Maryam qad ja'ala temen-temen dadekake sapa Rabbuki pangeran ira tahtaki ing dalem ngisor ira dadekake sariyan ing kali wa huzzi lan ngrok-ngroko sapa sira ngobah-ngobahno sapa sira ilaiki marang sira bijirain nakhlati kelawan wit kurma tusakit mongko rontok apa nakhlah alaiki ngatasi sira rutoban apane rutoban buah kang teles janiyan tur kang mateng fakuli mongko mangano sapa sira wasyrabi lan ngombe sapa sira wa qarri lan ngademno sapa sira apane ainan pripate wa imma tarajinna mongko lamun weruh temenan sapa sira minal basyari sangka manungsa ahadane ing salah suwijine wong fakuli mongko ngucap sapa sira wadon Maryam ini satu meneh ingsun iku nazar sapa ingsun lirrahmani marang pangeran kang maha asih sauman ing naker ing poso falan ukallima monggo ora bakal ngomongi sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina insiya ing manungsa. Kemarin menerangkan tentang Nabi Zakaria yang telah diberi putra berupa Nabiullah Yahya alaihi salam. Yahya termasuk anak kecil yang sudah diberi gelar Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 2 tahun. Sampean masih ingat? Saya lagi Dewi ini 2 tahun itu sudah diberi gelar Nabi. Sebelum kelahiran Nabi Yahya, Allah sudah berfirman kepada Nabi Zakaria bahwa kamu nanti akan saya kasih anak laki-laki sekaligus saya beri nama Yahya yang sebelumnya saya tidak pernah memberi nama. Jadi Nabi Yahya itu adalah spesial dari Allah langsung. Sekarang membahas tentang masalah wadhkur fil kitabi Maryam. Iring tabadat
Minha ahliha makanan syarqiyya al-ayah. Dan ingatkanlah wahai Muhammad, sebut di dalam Al-Quran tentang kisah seorang wanita suci, yaitu Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu putranya Ibu Hannah waladat Maryam. Ini adalah doa kelahiran. Kalau sampean ini punya calon bayi, calon cucu, dan ini merupakan ijazah yang Jadi ketika ada putri panjenengan maupun orang lain, ketika mau melahirkan agak sulit, bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam, wa Maryamu waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Jadi ceritanya itu waktu itu ada himar itu hamil, himar mau Mbak Barno itu mau melahirkan itu sulitnya luar biasa, sampai susahnya himar seperti itu. Akhirnya datanglah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Terus bilang gini, ayo itu coba didoain aja biar nanti langsung segera melahirkan. Begitu berdoa, dibacakan itu, akhirnya berol langsung aman. Ini jazah amin. Sampai nih gue kira parah, ada ngaji kan tuh. Masya Allah. Ketika waktu itu Siti Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya pada timur rumahnya, sehingga Siti Maryam itu membuat satu aling-aling. Nah, aling-aling itu dengaran itu apa ya? Apa ya? Batas-batas ya. Ada-ada nih coba bahasanya begini, ada-ada. Pelindung lah. Membuat satu pelindung, jadi aling-aling. Jadi memberi sekat. Maryam itu hidup sendirian. Jadi memang mulai kecil Siti Maryam itu sudah mempunyai kehebatan. Ketika waktu itu sebelum Nabi Zakaria mempunyai anak, Siti Maryam itu dipelihara oleh pakdenya yang bernama Nabi Zakaria. Jadi waktu kecilnya Maryam itu luar biasa. Di dalam Al-Quran itu pada surat Ali Imran itu sampai Allah itu menerangkan hebatnya sampai begitu. Faqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria. Jadi Maryam itu dirawat oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika ketika Nabi Zakaria itu naik ke atas melihat keponakannya masih kecil, di sisinya itu ada rezeki, ada buah-buahan, ada makanan. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, ini dari mana? Ini di Al-Quran di surat Al-Imran. Jawabnya Siti Maryam kecil, min indillah. Ini semuanya ini hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean kali kula iki kalah karo Siti Maryam kecil waktu itu. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah ketika memberi rezeki itu tanpa dikira-kira. Terus ketika rasakno begitu langsung mendapat rezeki. Ini satu kehebatan Siti Maryam. Lawang ketika dikandut mawon hebat Siti Maryam. Ketika Siti Maryam itu di dalam kandungan, dikandut oleh ibunya namanya Siti Hannah.
sampai di sebelum ayat tersebut yang kami baca, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Jadi ayat yang ke-36 ini. Jadi tadi yang saya baca 37 yang tentang Maryam kecil. Di dalam kandungan itu ibunya mengatakan, Tuhan, saya ini mengandung. Walamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Saya ini mengandung bayi wanita. Nah, kata ini, bayi wanita saya kandung. Masya Allah ini. Sehingga akhir ceritanya, wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, ini bayi ini nanti akan saya kasih nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Akan saya kasih asma Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan aku Hannah u'idzu mohon perlindungan bika kepadamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunan Maryam minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini bedanya sama itu. Karena orang itu dengan itu harus doa riwayat, berani untuk ya Allah. Kalau memang menghendaki putra-putra itu menjadi yang baik. Waktu saya kepenanya diri, bujine ngandut malah keluyuran, mancing. Memancing, sebenarnya gede tadi pemancing ya kaget, biar nalika dikandut bayi itu tinggal memancing nawak. Yes, cerita gitu. Sehingga Siti Maryam ini membuat satu hijab, langsung fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron samiyya. Aku Allah ini mengutus Jibril. Jibril ini menyerupai manusia sempurna. Fatamassala mendo-mendo ini menyerupai hampir sama, menjadi manusia yang sempurna. Makanya tidak aneh kalau Nabi Isa itu nanti dikatakan anak Tuhan, misalnya jangan kaget. Mau kejadiannya memang seperti itu. Apa? Allah ini mengutus Jibril menjadi manusia yang sempurna. Akhirnya Maryam kaget. Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Wahai pemuda, Mas, aku ini berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari kamu. Nah, memang kamu betul-betul orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Jangan sentuh aku. Tidak ada. Tidak ada saiki kan. Ada ini. Pengantin tadi nyosor kalau biasanya kangrom. Dulu nanti cekel nyosor. Bisa. Halo. Ini cerita luar biasa. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Ayat selanjutnya. Akhirnya pemuda itu mengatakan, Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan. Saya ini Jibril, diutus untuk memberi anak kepadamu, anak laki-laki. Atur. Anak laki-laki ini ghulaman zakiyah adalah anak laki-laki yang suci. Dan suci itu dalam arti luar biasa, tidak disentuh oleh siapapun. Suci. Maryam matur, bagaimana saya bisa mempunyai anak? Wong saya tidak pernah disentuh laki-laki dan saya tidak pernah melakukan zina. Lho ngaku iku ora gembrik kok. Cara bahasane ngoten. Wong aku iki ra wanita murahan. Mosok aku duwe anak dhewe.
Akhirnya Jibril mengatakan begini ya, qala rabbuki huwa alayya hayyinun, bagi saya ini dari Tuhanmu loh ini. Hal seperti itu bagi Allah itu melalui saya itu kecil. Berarti gue umpamanya teman-teman. Kayak itu Pak Mudi Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, 120 tahun. Istrinya, kakaknya Siti Maryam, kakakmu, waktu itu umur 92 tahun, tapi nyatanya ketika Allah memberi, ya akhirnya mempunyai seorang bayi laki-laki yang bernama Yahya, kecil. Dan aku ini akan memberi tanda bagi manusia, Allah mengatakan adanya Nabi Isa ini nanti lahir ini, atau Siti Maryam ini hamil. Ini adalah merupakan ayat tanda-tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan rahmat bagiku. Wa kana amron maqdiyya. Perkara ini sudah diputus. Makanya ketika kita itu bisa mengangan-angan jauh lebih, Allah itu memang mempunyai makhluk. Ada manusia yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini cocok pas. Ada yang tidak mempunyai ibu tapi mempunyai bapak, yaitu Siti Hawa, karena diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Berarti kan tidak punya ibu. Sekarang Nabi Isa tidak mempunyai bapak tapi mempunyai ibu. Nek zaman saiki ora ana pakane kok mboke kok hamil. Ngoten iki. Mbok iku kepiye ngoten iki. Cara bahasa kasar ini cara Latin ini ramban ngoten iki. Iki sesuai nanti keturunan kita semoga terselamatkan oleh Allah. Amin. Apalagi di dalam zaman sekarang ini, masya Allah, zaman saya seru pokoknya. Saja ngaji harus Ramadan nanti kita isi ngaji untuk di rumah ngaji sendiri. Jadi kan mau itu sebetulnya ya enak. Tafsir yang aja ini dibuka, kita membaca. Mulai koyok rada kurang nanti ya tinggal saya nanti diambil di style Pak. Pada ini saya membacakan. Katanya lebih enak nanti. Sehingga fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Akhirnya betul Siti Maryam itu hamil. Jadi Allah itu ketika menghendaki sesuatu itu nanti ayatnya masih lama, ya tidak lama, sebetulnya masih 1-2 kali putaran sampai ayatnya itu idza qada syai'an ayyat, idza qada amran ayyatu lararukum. Jadi Allah itu ketika memutus segala sesuatu diputus Allah, tinggal Allah dawuh kun fayakun, ada, pasti ada. Dengan spontan. Ini kalau Allah berfirman seperti itu, Masya Allah. Ketika hamil itu akhirnya kan ya namanya hamil. Siti Maryam ini mengasingkan diri, fantabadat bihi makanan qasiyya, dari tempat yang agak jauh. Waktu isin, kenapa aku kok hamil nanti 7? Dan namanya manusia itu. Tapi kuat, imannya itu kuat, Masya Allah, kuat. Dalam kisah itu, malaikat ketika begitu dawuh terhadap Siti Maryam, ini tidak lama ini, tidak lama, apa ya ini ya, gula kelaminnya apa Om? Kerah klambi ini. Cukup ditiup malaikat Jibril, ini
marahi Siti Maryam. Disebut begitu malaikat Jibril. Sakal waktu itu Siti Maryam merasa hamil. Coba betul luar biasa. Maksudnya sama Gusti Allah. Pada karena saya pernah bercerita. Jadi ketika ini lepas dari cerita ini, nggak apa-apa mungkin tak cuy Mas Ide. Jadi ketika waktu itu zaman Rasul ini dalam satu sabdanya mengatakan begini. Ada cerita-cerita zaman dahulu itu ada 3 orang. 3 orang ini yang pertama lahir tanpa ada rambut di kepala. Yang kedua begitu lahir dia langsung kulitnya ini rusak kena penyakit lepra. Cara bahasa Jawa itu budukan. Yang ketiga lahir langsung buta. Ini memberi pemahaman terhadap kita. Ini nanti coba nanti endingnya cerita hadis ini sampai kali pula ini nanti responnya bagaimana. Kepalanya botak seperti bola, kayak upin ipin kalau terus pokoknya seperti bola. Terus kulitnya rusak. Yang ketiga dia buta dari lahir. Akhirnya wong-wong usaha ketika dia dewasa. Bagaimana supaya punya rambut? Pokoknya kalau ada rezeki dia datang ke dokter, datang orang tua meminta doanya supaya punya rambut. Rambut ini adalah mahkota. Jadi maksudnya sia-sia terus dadi ireng ya berarti kono semir diwai bringos jenggot rada putih ya wae ketok tuwa tak semiri ireng. Kala-kala semir kadang-kadang ya pas goreng-goreng kaya Mas Puja dengan goreng silite ngene ngos. Nah aku mikirnya mamane ngono wayang udan-udan iki sithik-sithik kotos ya ketok ireng tos. Nek lambine putih tak dikacau. Akhirnya Allah ini mengutus malaikat. Malaikat kamu turun aja. Coba ditolong nanti 3 orang itu nanti sembuhkan. Nanti yang pertama kasih unta, yang kedua kasih sapi, yang ketiga kasih kambing. Betul ketika malaikat mendapat izin dari Allah menemui orang yang buta. Akhirnya yang buta mengeluh, soalnya itu sudah sampai pegel saya itu Pak, mengobatkan kepala supaya bisa punya rambut. Yang sampai online itu saya sudah puas tanpa ongkir sampai ongkir yang online melalui JNT, melalui Shopee dan lain sebagainya. Tokopedia wis komplit jenenge Firdaus. DP zaman semono. Nanti cupu pedes aja. Ini. Tapi tidak bisa sampai saya jatuh miskin Pak. Bagaimana andaikan saya menawarkan diri kepala kamu supaya saya doakan biar punya rambut. Oh matur nuwun, saya terima kasih kamsia. Begitu diusek-usek langsung brol keluar rambutnya. Suwonannya luar biasa. Alhamdulillah. Saya ternyata ganteng ya orangnya. Dan ini saya mau pamit. Langsung ini saya punya unta, saya kasihkan kamu. Ternak usaha akhirnya menjadi juragan unta. Lapangan kebak untanya dia. Malaikat datang lagi ke orang yang kena penyakit kulit. Ya seperti itu. Keluhannya seperti itu. Akhirnya menawarkan diri disembuhkan, sembuh total kulitnya bersih sekali. Langsung dikasih sapi. Yang ketiga buta. Begitu akhirnya ada keluhan seperti itu ya saya sih sadar bahwa ini adalah keputusan Allah yang harus saya terima, saya ridho. Tapi andaikan saya menawarkan diri, saya mengobati bagaimana Pak? Wah matur nuwun, alhamdulillah. Begitu pusat langsung melek. Wih, ini yang alhamdulillah.
ora roh bojone kaya apa bareng ngene ya ayune. Dadi roh rasa ning ora roh rupa kok ngene iki. Ngombe kopi, roh rasane enak, ning ora roh rupane kopi iku kepiye. Dadi ana hukum iki roh rasa ning ora roh rupa ngoten iki. Masyaallah. Cara Jawa gitu. Jadi tahu rasa tapi tidak tahu gambar. Akhirnya dikasih kambing. Selang beberapa tahun sudah menjadi orang kaya semua. Orang yang tadi itu punya onta banyak, yang tadi mempunyai sapi banyak, yang tadi mempunyai kambing banyak. Malaikat diutus Allah. Malaikat, ya Gusti, tolong nanti kamu turun lagi. Dulu itu kan kamu pernah mengobati atas izinku. Terus kan kamu memberi onta, ya saya yang memberi. Kamu, apa itu sapi ya saya memberi. Kambing itu saya. Sekarang nanti ditarik ya satu-satu saja. Dengan syarat kamu nanti pertama kali masuk menjadi orang yang buta, tidak ada rambut sehelai pun. Cara ini nyolok-nyolok motone. Wong iki eling betone ora, eling zaman semono apa. Kadang-kadang orang itu ketika jatuh miskin baru menjadi kaya iki ngumpuli. Wah, ini kesalahan bila-bila. Allah yang model seperti itu. Nah, ketika waktu itu datang, Pak, saya silaturahim di sini, saya itu mohon bantuan dengan ikhlas. Tolong saya itu sampai jatuh miskin, saya itu pahit sekali. Asalnya saya itu orang kaya. Ini loh gara-gara kepala saya kepengen punya rambut, saya miskin. Kok saya tolong kasih onta satu, tak buatin untuk ikhtiar. Wah, ngamuk dia. Enak aja ya kamu datang ke sini minta onta. Ontane berapa apa piye ngene. Akhirnya malaikat tuh matur, "Inni Rasulullah ilaika." Aku iki malaikat. Dulu iku sing nguyek ndasmu aku. Sing aweh onta aku piye. Aku diperintah Gusti Allah. Berarti kowe kira syukur, kowe balik neh ndasmu budak neh. Ontamu mati ya, mati kabeh. Ndas terus langsung spontan terbuka. Wong nek kurang syukur wis ngono iku temenan kita kandhani sampeyan. Aku nek ora welas karo sampeyan tak kandhani. Nggih. Monggo nek mangke di-share ngoten. Ini pentingnya. Yang kedua, macak kulitnya rusak. Kena penyakit juzam, lepra. Kusta. Berdiri. Akhirnya datang. Jawabannya seperti yang pertama. Akhirnya disabda malaikat bahwa aku adalah utusan Allah. Dulu yang menyembuhkan aku atas izin Allah. Dulu yang ngasih sapi adalah saya atas perintah Allah. Sekarang kamu tidak syukur, kembali lagi seperti semula. Langsung kulit berduduk kabeh. Nah, lebih lanjut. Malaikat datang yang ketiga ini memacak buta. Gowo pentol, begitu orang yang pernah buta itu tahu orang buta seperti itu langsung dikejar. Langsung dikejar. Dia merasa bahwa dulu aku seperti itu. Saya tidak pernah melihat dunia. Saya tidak pernah melihat apa yang saya lihat waktu itu. Merasa ibam, dia nangis, langsung dipegang. Pak, kamu mau kemana Pak? Nangis nih. Begini Pak, saya itu mau ke rumahnya Fulan. Ya ini saya ini Fulan. Tuntut nangis. Ke rumah, disuguhi dihormati dan lain sebagainya. Akhirnya kamu datang jauh-jauh untuk menemui saya. Ini apa sih panjenengan mau apa? Gini loh Pak, saya itu mau minta sumbangan panjenengan kambing satu saja. Buat ini mengobati supaya saya ini bisa melek. Ya, langsung dia mengatakan, Pak, jangan ambil kambing saya satu. Kalau kamu memang butuh, ambil semua. Saya sudah bisa melihat ini luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah.
Malaikat tertawa. Aku itu ben yang mau ke batu itu saya, yang ngasih kambing satu itu saya. Berarti kamu pandai untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu akan saya tambah. Berarti kamu pandai syukur. Nah tinggal sampean kali kulo. Terus gimana cara mencikapi hal cerita-cerita? Wah ini hadis ini. Ini hadis Rasul. Jadi sampai mau percaya monggo ndak yo terserah sampean. Apalagi malaikat datang tadi ke Siti Maria, kan jadi seperti itulah. Jadi sebel mabel langsung Siti Maria hamil. Oh ini luar biasa. Faja'a al-makhadhu ila jida'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan manusia fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ana rabbuki tahtaki sariya wa husi ilaiki al-hayat. Sampai Maryam itu mengatakan waktu itu Siti Maryam diperintah dan kamu datang ke pohon korma saja. Pohon korma kono lah ke kuen temor kono lah. Siti Maryam itu merasa udah mati aku. Saya mau mati aja lah. Atau mungkin saya ini sudah terlupakan bagaimana. Terus kalau dianggap uang ya harus piye nah. Menanggung beban ini kok saya di masyarakat, saya hamil terus saya cerita gimana. Akhirnya Jibril matur, begini Maryam, kamu tidak usah susah. Kamu di sini dicukupi Allah. Kamu menjauh dari ahlimu, kamu menjauh dari kaummu. Ini kamu itu sudah diberi cukup oleh Allah. Ini ada juga. Kamu mau minum? Ada. Nah, terus makan kamu wahuzi ilaiki bijidin nakhlah. Kormanya dorok ini. Nanti akan turun korma yang jatuh matang. Fakuli makanlah. Wasrobi minumlah. Ini ada sungai. Wakorri aina yang penting kamu happy, senang kalau yang penting. Ketika fa'imma taroyina minal basari ahadan fakuli. Al-ayat, ketika kamu melihat seseorang dari manusia, kamu cukup bilang, saya punya nazar kepada Allah, saya bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, saya untuk menahan diri tidak ngomong kepada manusia. Nah ayat itu terus ayat itu sambung. Cukup ketika ditemui kaumnya ini hanya cukup memberi fa'asyarat ilahi, hanya memberi isyarat. Isyarat gampang. Terus dimarahin apa? Waktu ini bagi poso biasa gimana lagi ya kita terima, hanya cukup sampai di sini pada surat Maryam ayat yang ke-26. Dengan harapan semoga menjelang Ramadan mari kita tingkatkan untuk beribadah. Mari kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan lahir batin untuk mampu melaksanakan puasa ibadah di bulan Ramadan dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa keluarganya selalu diperintah untuk berniat pada malam hari. Itu antara ini semoga bermanfaat.